Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang radiasi benda hitam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Yulia Asnamufida dengan NIM 2106031100087. Kemudian ada Amira Salwa Baira dengan NIM 2106031100066. Kemudian ada Zara Nabila Maulani dengan NIM 2106031100075 dan Ulia Fadila dengan NIM 2106031100084. Baik, materi yang pertama yaitu teori elektromagnetik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut teori elektromagnetik Maxwell, gelombang elektromagnetik terdiri dari pergeseran medan magnet dan listrik. Menurut ini, medan magnet dan medan listrik dapat berada di berbagai waktu dan tempat yang berbeda, namun tetap merambat pada frekuensi yang sama. Sekitar tahun 1990 hingga saat ini, awal fisika modern ditandai dengan menemukan beberapa peristiwa yang menentang penjelasan teoritis fisika konvensial. Dua fakta populer yang tidak dapat diungkap oleh sebuah teori fisika klasik. Fenomena radiasi benda hitam adalah contoh dari fisika klasik. Paradigma utama untuk memahami bagaimana cahaya berperilaku adalah teori untuk gelombang elektromagnetik. Fisika klasik tidak mampu menjelaskan fakta dengan cara yang masuk akal yang diperhatikan dalam kasus efek fotolistrik dan radiasi benda hitam. Menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan magnet yang berubah. Baik, saya Zara Nabila Maulani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu radiasi benda hitam. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa sih radiasi itu dan apa sih benda hitam itu. Nah, radiasi adalah perpindahan energi tanpa melalui perantara atau medium. Salah satu contohnya yaitu pada sinar matahari yang memancarkan cahayanya ke bumi tanpa melalui medium. Kemudian benda hitam. Benda hitam yaitu objek yang mampu menyerap radiasi dengan baik dan sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwa radiasi benda hitam adalah sebuah benda yang dapat menyerap kalor atau radiasi dengan baik. Nah, suatu objek yang mengalami radiasi maka akan memancarkan cahaya. Dengan cahaya di sini yaitu bersifat sebagai gelombang atau partikel. Berdasarkan penyelidikan awal Kirchhoff tentang fenomena radiasi benda hitam ini terjadi pada tahun 1800-an, kurang lebih pada tahun 1860. Max Planck dan Einstein ini menjadi cikal bakal munculnya konsep kuanta. Awal mulanya Kirchhoff ini mendemonstrasikan dalam memanfaatkan hukum kedua termodinamika bahwa densitas energi total dari benda hitam tidak bergantung pada volume, bentuk, atau komposisi bahan, tapi hanya bergantung pada frekuensi dan suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar radiasinya atau semakin besar nilai intensitasnya. Dan ketika intensitas tinggi, maka spektrum panjang gelombang semakin rendah. Kemudian apa sih yang terjadi pada radiasi benda hitam, atau radiasi benda hitam ini nih muncul saat apa sih? Nah, radiasi benda hitam ini akan muncul ketika ada sinar cahaya melewati lubang kecil di dinding yang berlubang. Nah, dinding ini akan memantulkan cahaya beberapa kali. Setiap pantulannya ini akan
mengurangi intensitas cahaya yang disebabkan karena sebagian cahaya ini diserap oleh dinding, sehingga energinya sangat kecil, bahkan hampir nol. Akibatnya dapat disimpulkan bahwa cahaya yang memancarkan dari lubang telah berhenti. Itulah sebabnya ia disebut sebagai benda hitam. Dalam hal kemiripan dengan benda hitam sempurna, semakin kecil lubangnya, maka semakin kecil kemungkinan cahaya akan lolos. Kemudian apa sih hubungannya dengan suhu? Nah, ketika suatu benda dipanaskan sampai suhu tertentu, seperti ketika pada benda yang berongga, dinding rongga di sekitarnya akan memancarkan radiasi dan memantulkan sebagian radiasi yang masuk ke rongga dan menyerap sisanya. Kemudian peristiwa penyerapan dan emisi oleh setiap bagian dari dinding berongga ini sampai kesetimbangan termal tercapai, itu akan terus berlanjut. Nah, suhu dinding ini akan seimbang secara termal ketika ukurannya sama, di mana radiasi yang dipancarkannya sama dengan energi yang diserapnya, atau bisa kita sebut dengan ketika memancarkan energi itu sama dengan menyerap energi, sehingga benda hitam itu dapat menyerap energi dengan baik. Kemudian setiap titik di dinding rongga memancarkan gelombang yang kemudian diserap oleh rongga. Nah, rongga ini memiliki radiasi homogen. Radiasi inilah yang akan berangkat melalui radiasi rongga. Jika dinding rongga ini memiliki lubang, dapat dikategorikan sebagai radiasi benda hitam. Ketika suatu benda akan selalu mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Laju radiasi ini akan sejalan antara suatu benda dengan suhu dan luas permukaannya. Jadi hal itu dapat dinyatakan dengan persamaan P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4, di mana P sama dengan laju energi dengan satuan joule per sekon, dan E emisivitas benda, sigma yaitu konstanta Stefan Boltzmann dengan besar 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W per M kuadrat K pangkat 4. Kemudian ada T suhu mutlak atau dengan satuan Kelvin. Dengan nilai E ini kisaran antara 0 sampai 1, tapi semua itu tergantung dari benda tersebut. Benda hitam ini bisa disebut sebagai yang paling sempurna karena benda hitam di sini memiliki nilai emisivitas yaitu mendekati 1, sedangkan benda yang mengkilap ini memiliki emisivitas sama dengan mendekati 0. Kemudian selanjutnya yaitu sedikit contoh soal yang akan saya bahas, yaitu sebuah kawat lampu dengan emisivitas 0,6 memiliki luas permukaan 50 mm kuadrat dan bersuhu 900 Kelvin. Jika 60% dari daya yang diradiasikan di sini diubah menjadi energi listrik, tentukan daya yang diradiasikan dan daya listrik yang dihasilkan. Pertama, di sini bisa kita tentukan bahwa kita punya nilai emisivitas 0,6, kemudian ada luas permukaan atau A sebesar 50 mm kuadrat, kemudian kita rubah dulu ke meter kuadrat menjadi 50 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian
ada T sebesar 900 Kelvin, kemudian ada sigma, yaitu konstanta Stefan Boltzmann sebesar 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian semua itu kita masukkan pada rumus yang sudah kita punya, yaitu P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. E-nya kita masukkan 0,6, kemudian sigmanya 5,67 kali 10 pangkat minus 8, kemudian dikali A-nya yaitu 50 kali 10 pangkat minus 6, dikali T 900, kemudian dipangkatkan 4, sehingga hasilnya yaitu 1,12 watt. Nah, kemudian di sini di soal diminta daya listrik yang dihasilkan. Nah, kita bisa masukkan rumus P listrik sama dengan daya yang diradiasikan yang diubah menjadi energi listrik, yaitu sebesar 60% dikalikan P radiasi yang sudah kita hitung tadi. Jadi dayanya tadi 60%, kemudian 60% ini kita rubah ke desimal, yaitu menjadi 60 per 100, jadi 0,6 dikali 1,12 dari yang kita hitung di awal, sehingga hasilnya yaitu 0,67 watt. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hukum Wien. 1. Teori pergeseran Wien. Pergeseran Wien yaitu fenomena di mana nilai dari panjang gelombang maksimal bergeser dengan penurunan suhu. Ketika benda pada dipanaskan sampai suhu sangat tinggi, gelombang elektromagnetik dalam spektrum cahaya tampak dilepaskan dan memberi kesan bahwa benda itu bersinar. Pada gambar ditunjukkan hubungan antara intensitas benda dan panjang gelombang. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas benda. Jika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan berubah. Dapat disimpulkan bahwa jika suhu benda yang memancarkan cahaya semakin tinggi, maka panjang gelombang untuk intensitas maksimum semakin kecil. Dari fenomena tersebut, Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimal akan mengalami pergeseran panjang gelombang ke yang lebih pendek pada benda dengan suhu tinggi. Dan sebaliknya, intensitas minimum akan memiliki panjang gelombang yang besar ketika benda bersuhu rendah. Kemudian adalah hukum pergeseran Wien. Dapat dituliskan dengan rumus lambda M dikali T sama dengan C, di mana lambda M adalah intensitas maksimal pada panjang gelombang dengan satuan meter, T adalah suhu benda hitam konstan dengan satuan Kelvin, dan C adalah konstanta perpindahan Wien, yaitu 2,9 kali 10 pangkat min 3 MK. Berikut adalah contoh soal dari hukum Wien. Suatu benda hitam memancarkan radiasi pada suhu 3000 Kelvin. Tentukan panjang gelombang radiasi pada saat intensitas maksimal. Diketahui bahwa suhunya adalah 3000 Kelvin dan C adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3 MK. Dari soal tersebut dapat dicari dengan rumus lambda M dikali T sama dengan C. Kemudian substitusikan T dan C pada rumus sehingga lambda M dikali 3000 Kelvin sama dengan 2,9 kali 10 pangkat 3 MK. Sehingga lambda M sama dengan 9,67 dikali 10 pangkat min 7 meter atau 0,97 mikrometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Planck. Pada tahun 1900, Max Planck menurunkan rumus untuk radiasi benda hitam.
dan ia berhasil secara spektakuler menerangkan bentuk kurva 1 sebagai fungsi lambda. Planck mencari teori itu seperti dalam sebuah model proses atom secara terperinci yang terjadi pada dinding-dinding rongga. Dia menganggap bahwa atom-atom yang membentuk dinding-dinding tersebut berperilaku seperti osilator-osilator elektromagnetik yang kecil dan masing-masing mempunyai satu frekuensi karakteristik osilasi tertentu. Osilator-osilator tersebut memancarkan energi elektromagnetik ke dalam rongga dan menyerap energi elektromagnetik dari rongga tersebut. Proses ini berlangsung hingga radiasi rongga tersebut berada dalam kesetimbangan. Jadi, Planck menyimpulkan bahwa atom-atom dan molekul dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah tertentu. Jumlah atau paket energi terkecil yang dapat dipancarkan atau diserap oleh atom atau molekul dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang disebut sebagai kuantum. Planck menemukan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Jadi di dalam rumus E sama dengan H kali V. Dengan E adalah energi yang satuannya Joule, H adalah konstanta Planck sebesar 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule. Lalu V yaitu frekuensi radiasi dengan satuan S pangkat min 1. Salah satu fakta yang mendukung kebenaran dari teori kuantum Max Planck adalah efek fotolistrik yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Efek fotolistrik adalah keadaan di mana cahaya mampu mengeluarkan elektron dari permukaan beberapa logam atau yang paling terlihat adalah logam alkali. Susunan alat yang dapat menunjukkan efek fotolistrik pada gambar berikut ini. Ini adalah percobaan efek fotolistrik. Gambar di atas memperlihatkan susunan alat yang menunjukkan efek fotolistrik. Seberkas cahaya yang ditembakkan pada permukaan plat logam akan menyebabkan logam tersebut melepaskan elektronnya. Elektron tersebut akan tertarik ke kutub positif dan menyebabkan aliran listrik melalui rangkaian tersebut. Elektrode negatif atau yang bisa disebut katode yang ditempatkan dalam tabung vakum terbuat dari suatu logam murni, misalnya cesium. Cahaya dengan energi yang cukup dapat menyebabkan elektron terlempar dari permukaan logam. Elektron tersebut akan tertarik ke kutub positif atau yang bisa disebut anode dan menyebabkan aliran listrik melalui rangkaian tersebut. Selanjutnya, Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel foton yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya. Jika frekuensinya rendah, setiap foton mempunyai jumlah energi yang sangat sedikit dan tidak mampu memukul elektron agar dapat keluar dari permukaan logam. Jika frekuensi dan energi bertambah, maka foton memperoleh energi yang cukup untuk melepaskan elektron. Hal ini menyebabkan kuat arus juga akan meningkat. Energi foton ini bergantung pada frekuensinya. Jadi dirumuskan sebagai E sama dengan H kali V atau E sama dengan H kali C per lambda. Jadi V ini bisa dirumuskan sebagai C per lambda. Dan keterangan H sama dengan tetapan Planck yaitu 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule. Lalu V yaitu frekuensi Planck-nya dengan satuan Hz. Lalu C sebagai kecepatan cahaya dalam vakum. Dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Perlu diingat, simbol H adalah konstanta yang dinamakan sebagai konstanta Planck dengan konstanta yang sebesar 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule per kali sekon. Pada panjang rumus Planck mendekati rumus Rayleigh-Jeans seperti gambar ini. Dengan teori Planck memiliki suhu sama dengan 1595 Kelvin. Teorinya,
Planck memakai anggapan seperti Rayleigh Jeans, yaitu dengan menganggap radiasi yang dihasilkan oleh muatan atau molekul yang bergetar. Di samping itu, ia menambah dua asumsi atau anggapan yang sangat berani dan kontroversial mengenai oscilasi molekul-molekul pada dinding benda yang berongga. Pertama, molekul-molekul yang berisolasi akan memancarkan energi diskrit atau tidak kontinu dengan n kecil yang diberikan dengan rumus E sama dengan N kali H kali F, dengan N merupakan bilangan bulat positif yang dinamakan bilangan kuantum, dan F adalah frekuensi getaran molekul-molekul ini. Energi dari molekul dikatakan terkuantisasi, dan keadaan-keadaan di mana energi diperbolehkan dinamakan dengan kuantum atau quantum states. Berikut adalah keadaan kuantum dengan energi yang bertingkat-tingkat atau tingkat energi yang diusulkan oleh Planck. Lalu yang kedua yaitu molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan-satuan energi yang diskrit, yang dinamakan kuanta, atau belakangan disebut foton. Yang foton mempunyai energi sebesar dengan dirumuskan E sama dengan H kali F. Molekul akan memancarkan atau menyerap energi hanya ketika ia berubah keadaan kuantumnya. Jika ia tetap pada suatu keadaan kuantum, tidak ada energi yang dipancarkan atau diserap. Dengan asumsinya yang berani dan radikal ini, Planck berhasil mempelopori terbukanya cabang baru fisika, yaitu mekanika kuantum. Selanjutnya, agar bisa lebih memahami apa itu teori Planck, saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dari teori Planck. Yang pertama, soalnya yaitu suatu benda hitam meradiasikan energi dengan frekuensi 4 kali 10. Berapakah nilai minimum energi yang dapat dipancarkan benda tersebut? Diketahui frekuensinya yaitu sebesar 4 kali 10 pangkat 12 Hz. Lalu kita langsung masukkan ke rumus, yaitu E sama dengan H kali F. Dengan H adalah konstanta Planck, yaitu sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34. Dan F-nya yaitu dikalikan dengan F, yaitu 4 kali 10 pangkat 12. Jadi jawabannya adalah 2,65 kali 10 pangkat min 21 Joule. Baik, cukup sekian penyampaian materi tentang radiasi benda hitam dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Kami pamit undur diri, dan kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.